Perkenalkan, nama saya Wahyu Anugrah Sanipar dari kelas PSPMD 2018 atau Pendidikan Matematika 2018. NIM saya 41833111050. Adapun pada video kali ini saya mempresentasikan laporan akhir PLP 2 saya di SMP Negeri 23 Medan. Bab 1, pendahuluan, di mana di pendahuluan ini kita mengetahui bahwa latar belakang di SMP Negeri 23 Medan. Di pendahuluan ini ada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 14 adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan normal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-kependidikan. Implikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut adalah perubahan, pengembangan, dan penyesuaian adalah kurikulum untuk menyiapkan guru profesional, khususnya kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan. Menyikapi berbagai perundangan di atas, maka model pengembangan kurikulum pendidikan guru dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan akademik kependidikan dan akademik bidang studi. Yang kedua, keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Yang ketiga, adanya koherensi antar konten kurikulum. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata atau latar otentiknya di sekolah atau di lembaga lainnya. Hal ini dimaksud agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP. Kompetensi akademik, kependidikan, dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang kedua ada menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Yang ketiga adalah menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. Yang keempat, membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima ada menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam ada latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP 2 dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik. Yang ketujuh itu ada melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Setelah kita melakukan pendahuluan, selanjutnya kita melakukan informasi umum di SMP Negeri 23 Medan. Adapun informasi umum antara lain, yang pertama itu ada visi dan misi sekolah, di mana visinya ini terwujudnya sumber daya manusia yang menguasai IMTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi berbudaya IMTAK, peduli dan cinta lingkungan. Adapun misi dari sekolah ini yang pertama itu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada menyediakan fasilitas sekolah yang relevan dan muktahir. Yang ketiga itu ada menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat itu ada mengajarkan nilai-nilai agama dalam setiap sendi kehidupan peserta didik. Yang
5 itu ada terciptanya pendidik dan tenaga pendidikan yang mampu dan tangguh. Yang keenam itu ada menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. Yang ketujuh itu adalah mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh. Yang kedelapan meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kesembilan itu adalah tersedianya dan terpeliharanya dengan baik semua sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan. Selanjutnya itu yang kedua ada organisasi sekolah, di mana organisasi yang terdapat di Sekolah SMP Negeri 23 Medan tahun pelajaran 2021 sampai 2022 terdiri dari yang pertama ada kepala sekolah. Ini kepala sekolahnya sebenarnya itu pelaksanaan tugas masih, yaitu Dr. Andus Jamal Hussein Harahap MPD. Yang kedua ada wakil kepala sekolah 1 yang dimana namanya Heriana Daulay. Yang ketiga ada wakil kepala sekolah 2 yang bernama Risna. Yang ketiga ada wakil kepala sekolah 3 yang bernama Jeti Banuarea. Yang kelima itu ada wakil kepala sekolah keempat yaitu Pesta Marpaung. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia di sekolah. Adapun sumber daya manusia yang terdapat di Sekolah SMP Negeri 23 Medan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada guru. Gurunya itu berjumlah 59 orang. Laki-laki 12 orang, perempuan 47 orang. Yang kedua itu adalah siswa. Siswa itu terdapat 1078 orang. Yang dimana laki-laki itu adalah 528 orang, perempuannya 550 orang. Di sini lebih banyak perempuannya. Yang ketiga ada tenaga kependidikan itu sebanyak 11. Yang dimana laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang. Yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Selain tenaga pendidik, sarana dan prasarana juga termasuk faktor penunjang dalam proses pendidikan. Berikut data sarana prasarana pada Sekolah SMP Negeri 23 Medan. Yang pertama ada sarana, di mana terdapat 30 ruang kelas. Yang kedua itu ada 2 laboratorium. Yang ketiga ada musola. Yang keempat adalah lapangan olahraga. Yang kelima ada ruang kepala sekolah. Yang keenam ada ruang PKS atau pembantu kepala sekolah. Yang ketujuh itu ada ruang tata usaha. Yang kedelapan ada ruang UKS. Yang kesembilan adalah ruang guru. Yang ke-10 ruang BP atau ruang BK. Yang ke-11 ada ruang perpustakaan. Yang ke-12 ada ruang keterampilan. Yang ke-13 adalah ruang penjaga sekolah. Yang ke-14 adalah ruang kamar mandi guru. Yang ke-15 ruang kamar mandi siswa. Yang ke-16 kantin. Yang ke-17 ruang pojok baca. Adapun prasarananya, yang pertama ada parkir mobil atau motor. Yang kedua ada lapangan upacara. Selanjutnya itu ada yang kelima, yaitu prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Yang pertama itu ada guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 23 Medan ini banyak yang mendapatkan prestasi di sekolah, tetapi tidak ada data yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Yang kedua itu adalah siswa. Siswa-siswi di SMP Negeri 23 Medan itu dapat dikatakan sebagai murid yang aktif, lagi berprestasi dalam bidang akademik dan juga non-akademik. Contohnya seperti olimpiade sekolah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keaktifan para murid dalam mengikuti kegiatan lomba dan kompetensi antar sekolah hingga nasional. Bukti nyatanya dapat dilihat dari berbagai banyaknya piala prestasi yang ada di sekolah itu, yang dipajang di koridor sekolah. Setelah kita mengetahui bab 2, selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau hasil kegiatan PLP 2. Yang dimana itu ada analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran matematika. Yang dimana analisis kurikulumnya berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan pada kegiatan PLP 2 ini di sekolah. Sasaran yang kami peroleh dalam mendapatkan informasi bahwa kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 23 Medan ini adalah kurikulum 2013, bukan KTSP lagi. Pada kurikulum ini, siswa difokuskan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi atau literasi dan numerasi dan karakter. Yang kedua ada penyusunan perangkat pembelajaran. Di dalam penyusunan perangkat pembelajaran wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP 2 di SMP Negeri 23 Medan. Adapun perangkat pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa
Peserta PLP 2 di jurusan matematika ini adalah ada RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian. Isi materi di perangkat pembelajaran ini menyesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh mahasiswa di kelas. Yang saya ajarkan di kelas 8 itu ada mengenai materi persamaan garis lurus dan materi yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kita melakukan analisis kurikulum, selanjutnya itu ada mengajar terbimbing, yang dimana di kegiatan mengajar terbimbing yang kami lakukan pada pelaksanaan kegiatan PLP 2 ini adalah sebanyak 15 pertemuan. Masing-masing mahasiswa didampingi oleh guru pamongnya yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas. Adapun daftar mahasiswa dan guru pamong pada mata pelajaran matematikanya yakni di sini kami ada terdapat 3 guru pamong. Yang pertama Bu Dina Andriani, yang kedua Bu Arus Masite, yang ketiga Bu Tianur Siregar. Di mana Cicilia Elfrida Siotang hanya didampingi oleh Bu Dina Andriani Sinaga. Yang kedua itu ada Dugita dan saya sendiri Wahyu hanya didampingi Ibu Tianur Siregar. Yang ketiga itu ada Dian Permana Silutonga dan Natasha. Guru pamongnya itu Bu Arusma Sihete. Materi yang kami ajari sama Bu Tianur adalah mengenai persamaan garis lurus dan persamaan linear dua variabel itu di kelas 8. Sedangkan di kelas 9 itu ada transformasi, kesebangunan dan kekongruenan. Sedangkan yang diajari oleh Dian dan Natasha itu mengenai sama juga materi kami berempat ini, Dian, Dwi Gita, Natasha, dan saya sendiri. Sedangkan Cecilia itu dia hanya mengajar di kelas 7 dan di kelas 8. Dia mengajar kelas 7 A dan B, sedangkan di kelas 8 H, I, J, K. Selanjutnya itu ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, di mana kegiatan kokurikuler ini dan ekstrakurikuler ini di SMP Negeri 23 Medan tidak ada dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebelumnya ada beberapa ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah sebelum pandemi COVID-19 berlangsung, diantaranya yang pertama ada pramuka, yang kedua ada voli, yang ketiga ada nasid, yang keempat ada drum band, yang kelima ada kriket, yang keenam ada futsal, yang ketujuh ada karate, dan yang kedelapan adalah dokter remaja. Selanjutnya itu ada kegiatan administrasi guru. Pada bagian ini kegiatan administrasi guru yang kami lakukan yakni berupa membantu guru mendata seluruh siswa yang hadir, membuat soal ulangan harian, soal akhir ujian semester siswa, dan membantu pembuatan bahan ajar. Setelah kita melakukan bab 3, selanjutnya kita akan mengalami penutupan atau disebut dengan bab 4. Adapun pada bagian penutupan itu terdapat dua, ada simpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil observasi dan pelaksanaan kegiatan PLP 2 yang saya laksanakan selama 23 hari yang saya sudah lakukan, saya sebagai pengamat atau observer dalam pelaksanaan dapat menyimpulkan bahwa sekolah ini memiliki kualitas yang bagus, baik pada siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, staf pendidikan, dan masyarakat lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan karakter terpuji yang tertanam pada sebagian besar individu di sekolah ini, yang membuat kami merasa bahwa sekolah ini merupakan sekolah yang patut diberikan apresiasi atau dilakukan terpuji karena dengan kualitas sekolahnya juga bagus dan bersih. Karena selain unggul di bidang akademik, siswa dan guru juga terlihat unggul di bidang non-akademik. Adapun saran yang saya dapat atau saya berikan kepada sekolah ini bahwa saya berharap agar para guru dan siswa senantiasa selalu melestarikan sikap dan perilaku terpuji seperti yang telah kami lihat dan rasakan pada saat di sekolah. Karena sekolah yang baik dalam bidang akademik akan terlihat baik jika kualitas guru dan muridnya juga baik. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai laporan PLP yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih.